Selamat siang, nama saya Esther Niat dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tes lisan pada hari ini. Yang pertama adalah, jelaskan kegunaan atau manfaat dari penelitian sosial. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari penelitian sosial. Penelitian sosial digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial, menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dan memperkirakan fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi. Sedangkan manfaat penelitian sosial ada 3, yaitu sebagai sarana atau alat dalam mengembangkan dan menyempurnakan ilmu pengetahuan, memberikan penjelasan ilmiah terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan kedua adalah, apa yang Anda ketahui tentang teknik pengumpulan data primer dan sekunder? Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Perbedaan data primer dan sekunder dapat dilihat dari sifat, proses, dan sumber data. Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Sementara itu, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan dapat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal, organisasi, dan lain sebagainya. Yang pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan susunan urutan dalam menulis laporan penelitian dari mulai bab 1 hingga akhir. Susunan urutan dalam menulis laporan penelitian secara umum terdiri atas 3 bagian, yakni pendahuluan, isi atau badan laporan, dan yang terakhir adalah penutup. Bagian pendahuluan berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Isi laporan atau body of the paper berisi, yaitu bab 1 pendahuluan, dalamnya terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab 2, kerangka teori, dalamnya terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori. Bab 3, metodologi, dalamnya terdapat pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian, dan bab 5, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah bagian penutup yang meliputi bahan-bahan penunjang, yaitu kepustakaan, lampiran, dan indeks. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data.